9, penyampaian materi kedua. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi hakikat belajar bahasa. Perkenalkan, nama saya Rista Firzakia. Nama saya Nazila Rohman. Saya Rana. Saya Ririn. Sebelum melakukan penyampaian materi, ada baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Let's skip it. Selanjutnya kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Silakan didengar ya teman-teman. 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 2 yang sudah siap untuk presentasi, karena kami selalu semangat dan juga kompak serta ceria. La 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 la. Kelompok 2 The best, the best. the best. Kelompok 2 Asdalole. Selanjutnya kami akan menampilkan pantun dari kelompok kami. 1, 2, 3. Si Reni makan duren, tidak lupa dimakan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 siap menampilkan materi. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami tentang hakikat belajar bahasa Indonesia. Yang pertama tentang belajar bahasa yang disampaikan oleh rekan saya Nazila Rohman. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi belajar bahasa. Belajar bahasa itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan bahasa yang mendapatkan penguatan. Jadi, belajar bahasa itu adalah usaha yang panjang dan kompleks. Seluruh jiwa raga terlibat ketika mempelajari bahasa. Keterlibatan menyeluruh, kepedulian yang terus-menerus, baik fisik, emosional, intelektual yang sangat diperlukan untuk dapat menguasai bahasa. Belajar bahasa ini bukan seperangkat langkah yang mudah yang dapat diprogramkan dalam kemasan kilat. Belajar bahasa ini harus memahami prinsip-prinsip yang menjawab pertanyaan siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Pembelajaran sebagai sebuah proses perubahan psikis diri yang tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, dan tidak terbiasa menjadi biasa, dan tidak bisa menjadi terbiasa. Dengan demikian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini mencakup proses memperoleh pengetahuan, memahami dengan baik wacana tulis dan lisan, berarti menerapkan dalam praktik kebahasaan, dan terbiasa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran bahasa ini juga proses membelajarkan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang tumbuh saat seorang individu berinteraksi yang informasi dan lingkungan dan terjadi di setiap waktu.
Kegiatan pembelajaran bahasa ini akan berhasil apabila guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Penyesuaian tersebut harus dirancang secara terpadu dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Misalnya, tujuan utama mempelajarkan bahasa umumnya adalah mempersiapkan siswa untuk melakukan interaksi yang bermakna dan bahasa yang alamiah agar interaksi dapat bermakna bagi siswa. Penyusunan rencana pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada siswa sebagai subjek belajar. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua ada tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Riri Nurhaliza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indonesia. Yang mana faktor tersebut ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Dan di sini faktor eksternal, yang mana faktor di luar murid, dan juga ada prinsip belajar, yaitu ada tiga. Yang pertama, memberikan materi sesuai dengan respon yang diharapkan. Yang kedua, mengeluangkan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat. Dan yang ketiga, penguatan respon yang tepat untuk mempertahankan dalam menguatkan respon. Nah, yang di sini faktor eksternal ini diperoleh dari lingkungan sekolah, misalnya melalui media pembelajaran dan juga buku-buku di perpustakaan, penggunaan internet, televisi, rekaman cerita, drama yang diperdengarkan atau dipertunjuk sekolah. Demikian pula lingkungan keluarga, orang tua dan masyarakat dan sekolah. Bahasa keseharian yang digunakan dalam lingkungan keluarga akan berpengaruh terhadap penguasaan diksi siswa. Sikap terbuka dalam berinteraksi yang menjadi kebiasaan sebuah keluarga akan menjadi peluang yang baik bagi anak dalam kemampuan berbahasanya. Nah, dan sini juga ada faktor internal. Faktor yang mana faktor dalam diri murid terdiri dari tiga, yaitu motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kedua, tersedia materi yang memadai untuk memancing aktivitas siswa. Yang ketiga, strategi dan aspek-aspek jiwa siswa. Selanjutnya, faktor internal dikembangkan oleh siswa sendiri dengan bimbingan guru. Motivasi belajar bahasa dapat dibantu dengan cara menggunakan hal-hal yang menarik minat murid, foto-foto, buku majalah, surat, brosur, poster, bagan, slide file, berbagai jenis informasi yang diakses melalui internet agar menarik minat siswa untuk belajar bahasa. Selanjutnya dilanjut oleh Rana. Yang selanjutnya tentang keterampilan jenis yang akan dijelaskan oleh Rana. Adapun keterampilan jenis, yang pertama keterampilan mengenal, keterampilan menghafal. Perilaku internal tahap ini adalah menghafal, sedangkan perilaku eksternal meniru. Perlu saudara ketahui keterampilan yang paling sederhana adalah keterampilan mekanis berupa hafalan atau ingatan. Yang kedua, ada keterampilan demonstrasi, yaitu pengenal, sedangkan perilaku eksternal mengingat. Keterampilan tahap berikutnya adalah pengetahuan berupa demonstrasi, pengetahuan tentang fakta, kaidah bahasa yang dipelajari, jenis perilaku yang internal atau reseptif. Kedua adalah pengenalan metakognition. Yang ketiga, keterampilan transfer. Perilaku internal tahap ini adalah kemampuan reseptif atau memahami, sedangkan perilaku eksternal adalah kemampuan aplikasi atau menerapkan. Yang ketiga ada keterampilan transfer. Perilaku internal tahap ini adalah kemampuan reseptif memahami,
sedangkan perilaku eksternal adalah kemampuan aplikasi atau menerapkan. Murid menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Yang keempat, keterampilan komunikasi, yaitu pemahaman, sedangkan perilaku eksternal adalah ekspresi diri. Pada tahap ini menggunakan bahasa yang dipelajari sebagai sarana komunikasi. Yang terakhir, keterampilan mengkritik perilaku internal. Tahap ini adalah analisis, sedangkan perilaku eksternalnya sintesis. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi karangan atau karya tulis maupun lisan tergolong pada perilaku internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi belajar bahasa, di mana strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Di dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat memperoleh kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi. Yang pertama ada strategi mengulang. Suatu saat seorang anak merasa kegirangan ketika disodorkan buku tentang berpidato. Justru anak itu berkata, "Buku ini pasti bagus," katanya. Mengapa anak itu mengatakan bagus dan langsung membacanya? Sebelumnya anak itu telah belajar tentang hal ihwal berpidato. Memori siswa muncul kembali dengan informasi awal dan ditambah dengan informasi baru. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar menghafal saja atau membaca ulang. Contoh lain dari strategi sederhana ini adalah menghafal nomor telepon. Dan kedua ada strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, membantu pemindahan informasi baru dari memori di atas otak yang bersifat jangka pendek ke jangka yang lebih panjang. Dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Dan ketiga ada strategi organisasi. Seperti halnya strategi elaborasi, strategi organisasi membantu siswa meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur perorganisasian baru. Strategi organisasi terdiri atas pengelompokan ulang atau ide-ide atau istilah informasi yang lebih besar. Contoh dari strategi organisasi adalah kegiatan awal. Yang pertama, guru memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat tentang seseorang penulis terkenal. Misalnya penulis tentang buku Laskar Pelangi. Yang kedua, tanya jawab tentang hobi menulis buku harian atau dalam kegiatan inti. Siswa memperhatikan sebuah topik karangan. Siswa dan guru bersama-sama merinci pikiran penjelasan topik karangan tersebut. Dan ketiga, guru menyajikan beberapa topik karangan dan beberapa pikiran penjelasan. Tanya jawab tentang topik-topik karangan tersebut. Dan keempat, ada siswa memilih salah satu topik karangan. Siswa memilih beberapa pikiran penjelas yang disediakan secara acak oleh guru. Yang keempat, ada strategi metakognitif. Metakognitif berhubungan dengan berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan menggunakan strategi belajar dengan tepat. Metakognisi memiliki dua komponen, yakni pengetahuan tentang kognisi dan mekanisme pengendalian atau monitoring kognisi. Kegiatan awal, guru bertanya jawab dengan murid tentang penampilan seorang murid yang bersih dan rapi. Sekian penjelasan. Kesimpulan, pembelajaran bahasa Indonesia tercakup proses memperoleh pengetahuan, memahami dengan baik wacana tulis dan lisan, berlatih menerapkan dalam praktik kebahasaan, dan terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari dengan baik. Strategi belajar bahasa mencakup 1. Strategi mengulang, 2. Strategi elaborasi, 3. Strategi organisasi, dan 4. Strategi metakognitif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa, faktor eksternal dan faktor internal. Jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar bahasa meliputi keterampilan menghafal, demonstrasi, transfer, komunikasi, dan kritik atau menilai. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang hakikat belajar bahasa. Yang kami tutup.
dengan pantun. Dengar ya teman-teman. Yang mana dulu nih? Burung dara dulu. Burung dara. Burung dara dulu. Satu, dua, tiga. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu, dua, tiga. Ibu Sasi adalah dosen pengampu kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.